Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Marilah syukur kita kepada Allah kita tingkatkan pada hari ini. Kita sampaikan, kita panjatkan syukur kita sedalam-dalamnya kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya ditakdir dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun, dan lebih-lebih kita mendapatkan rahmat dan berkah yang luar biasa. Hari ini kita telah menunaikan perintah Allah salat subuh berjamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita ini adalah betul-betul salat subuh yang disaksikan semua para malaikat yang bertugas untuk meliput semua kegiatan dan aktivitas hamba Allah di muka bumi ini. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu betul-betul disaksikan oleh seluruh lapisan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul salat subuh kita hari ini betul-betul tercatat sebagai amalan ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul iman kita menjadi meningkat di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam salah satu sabdanya Rasulullah pernah mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang kelak di akhir zaman, kata Rasulullah, hamba umatku melaksanakan salat, mereka salat, tetapi wala yusallun, tapi belum sempat salat. Apa yang disinyalir oleh Rasulullah 14 bahkan 15 abad yang silam tengah terjadi dalam kehidupan kita, tengah terjadi dalam ibadah, aktivitas ibadah kita. Mereka salat tetapi tidak sempat salat. Apa artinya yang disabdakan Rasulullah ini? Mereka salat hanya ala kadarnya, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salat hanya jasad dan fisiknya, jasmaniyahnya, tetapi rohaninya tidak ikut salat. Seringkali terjadi, kita sudah takbir, kita sudah ruku dan sujud, tetapi hati kita masih di luar masjid, masih sibuk dengan kegiatan duniawinya, urusan aktivitasnya, urusan aktivitas lahiriahnya. Tidak sempat sholat, tidak sempat hadir rohanianya, walaupun orangnya sudah di masjid, sudah di tempat sajadah masing-masing, bahkan sudah ruku dan sujud. Mereka tidak sempat mengantarkan rohaniahnya untuk berhubungan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan, aqimis sholata lidzikri, tunaikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Sementara kita salat, yang diingat adalah problem kita, persoalan-persoalan duniawi kita, persoalan-persoalan hidup kita, persoalan rahiyah kita yang diurusi sepanjang masa, sehingga penuh sesak radanya, tidak terisi dengan apa kecuali duniawi dan duniawi. Walaupun salat tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ngerjakan ibadah tapi tidak pernah tersambung ke hadapan Allah, tidak pernah terkoneksitas kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita hari itu sedang gagal. Kita memang ruku dan sujud secara jasmaniyah, tetapi rohaniah kita tidak pernah tersampaikan, tidak pernah terhubungkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya pula, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mi'raj tentunya jangan diartikan secara fisikal. Yang mi'raj ke hadapan Allah adalah ruhaniah kita. Ketika itu terjadi dan itu betul-betul sukses, salat kita mengantarkan mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
kita akan merasakan nikmatnya sholat itu luar biasa bahagianya. Hati kita mendapat ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian. Seluruh persoalan dan problem yang pernah dihadapi sebelum kita berangkat sholat, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rohania kita tersambung ke hadapan Allah yang mulia. Sementara kita memang masih di bumi, karena kita memanglah manusia bumi, bukan manusia langit. Tetapi yang melangit adalah rohania kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan ini adalah betul-betul dipergunakan oleh Allah untuk agar kita menjadi sering bermuhasabah. Karena dikenal bulan Ramadan ini bulan muhasabah, untuk introspeksi diri. Kita sudah melaksanakan sholat dengan aktif sejak umur berapa? Umur remaja, masih anak-anak, atau kapan kita sempat mulai sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aktif? Apalagi hanya sekedar misalnya kalau sempat ya sholat, kalau tidak sempat ya sudah tidak akan sholat. Kita ukur yang aktif. Dari yang aktif sholat 5 waktu itu, berapa kali yang pernah tersentuh, terhubung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah sholat kita hanya sekedar hampa, rohaniah kita hampa? Memang sholat memang berdiri, mengucapkan, membaca suratul Fatihah dan semua bacaan-bacaan sholat dengan tertib dan baik, bahkan fasih sekali. Tapi kapan rohaniah kita yang pernah terhubung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang perlu kita evaluasi, kita introspeksi, perlu muhasabah. Tanyakan pada diri kita. Jangan tanyakan pada sholatnya orang lain, tapi tanyakan diri kita dan diri kita. Tanya dan tanya terus. Sebab kalau tidak, sholat kita gagal mengantarkan pribadi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meninggalkan duniawi ini. Kalau kita masih di duniawi, masih di bumi, ya kita sholat kita masih sholatnya bumi. Bukan sholatnya langit, bukan sholatnya kita sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha. Tapi kita berputar-putar melalang buana di bumi dan di bumi ini. Sholat yang betul adalah mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang mukmin ke langit, ke hadapan Allah, ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa nikmatnya ketika kita melaksanakan sholat itu tersambung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia dan bahagia. Tidak jarang mereka yang tersentuh dengan zat Allah, dengan rahmat Allah. Mereka menangis, meneteskan air mata karena nikmatnya dan bahagianya melaksanakan ibadah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji atau umrah, pernah satu saat tersentuh kita nangis di hadapan Ka'bah, bukan karena sedih, bukan karena kehilangan materi, bukan karena bayar ongkos umrah atau ongkos haji sekian banyaknya, tetapi karena bertemu rohania kita yang tersentuh dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Baitullah. Nangis sejadi-jadinya. Tapi hal itu untuk diulang kembali sangat tidak mungkin terjadi. Ada orang yang kemarin saya sempat nangis, ingin kembali lagi menangis seperti kemarin. Subhanallah. Karena itu adalah pemberian Allah. Dan ketika kita tersambung ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan arena Ramadan ini, pendidikan Ramadan, tarbiyah Ramadan ini betul-betul mengantarkan, mendidik rohaniah kita. Bukan hanya sekedar mendidik jasmaniah kita untuk tidak makan dan tidak minum sepanjang hari di bulan Ramadan ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas level rohaniah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terus terang, puasa Ramadan bukan hanya sekedar untuk merebut pahala sebanyak-banyaknya, tetapi adalah bagaimana mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang berlevel, berderajat, punya level, punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Adalah orang-orang yang mukmin, yang betul-betul mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mukmin di hadapan sesama manusia. Mukmin di hadapan sesama manusia tidak artinya apa-apa. Dipuji orang itu sangat bagus, imannya sangat tinggi. Kalau itu yang memuji manusia, tidak ada guna apa-apa bagi kita semuanya.
Tapi bagaimana supaya kita terpuji di hadapan Allah, di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang efektif. Yang akan mengantarkan kita punya berlevel, punya derajat, punya kehormatan diri pribadi kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha betul agar benar-benar perjalanan ibadah Ramadan ini betul-betul mengantar kita la'allakum tattaqun, menjadi orang yang semakin meningkat iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, setiap kita berhasil mengantarkan itu, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqi, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang takwa pada Allah tidak perlu ngejar surga, tidak perlu ngejar pahala. Pahala itu justru menanti kita di akhirat kelak. Surga justru rindu kepada kita yang muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Surga yang seluas langit dan bumi itu hanya disiapkan kepada orang yang bertakwa, bukan orang yang merebut pahala, bukan orang yang merebut banyaknya amalan-amalan, tetapi adalah dipersiapkan oleh Allah lil muttaqin, orang yang bertakwa. Betapa mulianya derajat takwa yang harus kita rebut itu, yang harus kita kejar itu dengan sesungguh-sungguhnya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang betul-betul bersentuhan dengan iman takwanya pada Allah betul-betul meningkat, insyaallah akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Banyak orang yang secara fisik mengejar Lailatul Qadar. Banyak orang yang mengintai Lailatul Qadar, terutama di malam mengganjil. Sehingga orang pada kebingungan. Puasa tahun ini ada dua versi. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Sehingga mereka menghitung, mohon maaf ini saya ungkap dalam rangka kebingungan orang, kebingungan jamaah, di mana letaknya hari tanggal ganjilnya atau hari ganjilnya. Bingung mereka terfokus kepada hitungan-hitungan fisikal, hitungan jasmani, tanggal berapa. Padahal Lailatul Qadar itu kapan aja bisa terjadi sepanjang Ramadan ini lebih-lebih. Ketika rohaniah kita bersentuhan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kata seorang ulama sufi mengatakan Lailatul Qadar itu bukan secara fisik datang di hadapan kita berbentuk fisikal, bentuk jasmani, tapi itulah pengalaman rohani ketika orangnya tersambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam itu akan merasakan satu kebahagiaan. Itulah yang disebut malam yang agung, malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul imannya sedang meningkat di hadapan Allah pada waktu itu. Imannya betul-betul tersambung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk itu? Jangan hanya tiba-tiba dia tidak pernah melakukan amal ibadah, tahu-tahu malam ganjil diserbunya sehingga masjid beludak dengan orang-orang itikaf. Tidak seperti itu kita ingin Lailatul Qadar. Justru ulama sufi mulai dari bulan Rajab itu sudah siap-siap untuk lepas landas. Mereka sudah betul-betul landasan pacunya sudah dimulai mulai dari bulan Rajab. Doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab ini, mampu meningkatkan amal ibadah yang luar biasa, yang setara dengan bulan Ramadan, wa Sya'banah, dan juga di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang lepas landas itu. Kita sedang di landasan pacu untuk mengejar Ramadan. Ketika kita satu Ramadan, betul-betul kita take off menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang muttaqin, yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Level kita ada di mana? Kita pertanyakan itu. Mari kita bertanya pada diri kita. Bertanya dan bertanya. Evaluasi dan evaluasi, introspeksi dan introspeksi. Puasa Ramadan kita ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita pada Allah, ataukah betul-betul mengantarkan puasa kita ini mengantarkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Kalau kita mau jujur, potongan kita belum mampu menyentuh Lailatul Qadar. Karena hanya kita sedang berpuasa, hanya tidak makan dan tidak minum sepanjang hari Ramadan. Untuk trik-triknya atau tahapan-tahapannya,
menuju Lailatul Qadar mungkin hanya sekedar impian dan impian kita. Tetapi kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sesederhana apapun ibadah kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar yang agung itu. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin wa sirrul hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diantarkan menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita semuanya digiring oleh Allah menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan kalau kita memang dikehendaki oleh Allah satu saat bertemu dengan ujung perjalanan hidup kita, semoga ujung perjalanan hidup ini berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.